Ya, baik semuanya. Kita sekarang akan membahas ini. Saya mau kasih tahu penggunaan obat analgetik ya, penggunaan obat analgetik. Jadi di dalam mana tadi catatannya? Kok hilang? Oh, wait. Penggunaan obat analgetik. Ya, ini adanya di chapter 3. Ada satu yang menarik di sini, saya akan ajarkan walaupun Anda masih di BST. Ya. Oke, ya, ini analgetik itu adalah obat pereda nyeri, ya. Sekali lagi analgetik itu obat pereda nyeri. Anda mesti ngelihat nih deretan muka yang ini nih, lihat nih deretan mukanya nih, ya. Jadi kalau mau ditulis analgetik itu paling rendah, itu kekuatannya ada yang namanya aspirin. Ya, saya tulis ini agak susah karena pakai mouse, aspirin gitu aja, tuh tulisannya jelek-jelek aja. Di bawah aspirin ada yang di atas aspirin ada yang namanya paracetamol. Di atas paracetamol ada yang namanya ibuprofen, ya, ibuprofen. Di atas ibuprofen ada yang namanya tramadol. Di atas tramadol paling tinggi ada yang namanya morfin, ya. Tolong itu kameranya dibuka aja, Pak. Jangan ditutup. Iya, jadi kayak nggak ada perhatiannya kalau ditutup, ya. Mohon maaf, ini belajar, Pak. Anda belajar, Pak. Anda udah bayar, ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, tapi karena Anda belum ngalamin di atas laut aja, nah, nanti ada kebutuhan medis di atas laut. Kalau udah puyeng sendiri, udah nggak akan nutup kamera sih. Oke, ya, yang lain kalau bisa kameranya dibuka juga. Ya, lihat nih aspirin, paracetamol, ibuprofen, tramadol, dan morfin ya. Ini dari bawah sampai atas ya. Ini yang paling topnya, paling atasnya. Ini paling bawahnya ya. Di antara itu ada paracetamol, ibuprofen, tramadol. Oke. Kalau cuman mukanya setelah dia sakit ya, tapi mukanya masih kelihatan 101 ya. Aspirin tuh bisa ngobatin yang ini, bisa ngobatin yang ini. Nah, tapi kalau mau yang ini ya, itu dosisnya mesti digedein. Ya, dosisnya mesti digedein. Oke, kalau paracetamol, nah biasanya kalau di Indonesia itu makainya nggak aspirin tapi paracetamol. Ya, sama juga paracetamol makainya sini, 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 kadang-kadang sini juga bisa, tapi kalau ke sini ya sama juga dosisnya dinaikin ya, dosis dinaikin. Nah, atau kalau sudah ke nomor 3 pakai ibuprofen. Kedengeran kan suara saya? Iya Pak, kedengaran Pak. Ya, pakai ibuprofen ya untuk di 3 4 ya. Nah, lalu untuk tramadolnya ya, tramadol biasanya pakainya di 4. Kalau 3 pakai ibuprofen aja. Nah, tapi kalau morfin ini pakainya biasanya di sini di 5. Ini udah dosis paling tinggi ya. Biasanya bisa juga sih tramadol, tapi kadang-kadang aja, jangan dipaksain. Kalau nggak bisa mesti di dosisnya nggak usah dinaikin
Ya, kalau nggak bisa diganti morfin. Kalau morfin nggak bisa, nggak mungkin. Kayaknya harusnya bisa karena morfin ini udah yang paling gede, dah, yang paling bagus. Ya, nggak ada lagi. Oke, saya hapus. Kalau sudah, ya ini nanti lihat penggunaannya. Nah, seperti ini nih penggunaannya, ya. Tapi ini nanti saya ajarin di MF atau MC. Ya, ini yang mau saya kasih lihat lagi penggunaan paracetamol. Ya, penggunaan paracetamol di sini. Ya, first choice, ya, first choice. Analgesic for mild and reducing fever. Pilihan pertama, ya, pilihan pertama pada nyeri yang sedang dan untuk menurunkan demam. Jadi untuk paracetamol ini fungsinya ada dua. Ya, paracetamol ini fungsinya ada dua. Ya, yang satu nggak usah pakai ini. Yang satu ini ada dua fungsi. Yang satu analgetik. Tulisannya gini, analgetik. Yang satu lagi antipiretik. Antipiretik. Ya, piretik. Ini analgetik. Ya, analgetik. Dua memang fungsinya dua. Kalau aspirin, ibuprofen, tramadol, morfin fungsinya satu, ya. Tapi kalau antipiretik kuat itu ada paracetamol. Ada beberapa yang antipiretik juga, ibuprofen antipiretik tapi nggak begitu kuat. Artinya tidak sekuat paracetamol, ya. Nah, ini biasanya untuk initial dose. Lihat nih, initial dose itu dosis awal boleh diberikan 2 tablet setiap 6 jam. Berarti di sini 1 hari berapa kali? 1 hari 4 kali. Maksimalnya berapa? 4 gram. Nih, maksimalnya 4 gram. Tapi ini di MGS di Indonesia maksimalnya cukup 3 gram saja. Ya. Jadi ini bukannya 2 tablet tapi 1,5 tablet setiap 6 jam. 1,5 tablet. Ya. Ini kalau di Indonesia. Sudah? Kalau dosis yang fatalnya ya ini, dosis yang paling fatalnya 10 sampai 15 gram. Ya, dapat menimbulkan kerusakan pada hati, fatal liver damage. Ya. 10 gram itu berarti 20 tablet sekali minum, itu bukan mau nyembuhin diri tapi mau bunuh diri, ya. Mohon maaf kalau mau bunuh diri jangan di atas kapal, nyusahin orang. Oke, selanjutnya ini ada aspirin, ya. Aspirin itu dosisnya 6 sampai 1000. 600 sampai 1000 setiap 4 jam. Berarti ini bisa 6 kali, ya, 6 kali. Nah, cuma nih karena ini kegedean sih. Kegedean kalau nggak salah aspilet itu satunya berapa ya? Bentar. Yang muncul di Indonesia tuh ini aspilet, ya, aspilet itu aspirin itu di sini dosisnya 80 mili, dosisnya 80 mili, tuh lihat, ya, dosis 80 mili. Berarti sekali minum berapa nih? 600 berarti 8 tablet, 8 biji. Saya aja kemarin, mohon maaf, saya kemarin dapat serangan jantung, Pak. Dapat serangan jantung, suruh minum aspiratnya juga nggak sampai segitu. Berapa? Cuma 4 tablet. Ya.
Ini kayaknya maksimal nih 4 tablet sehari nih. Ya. Ini kalau ngikutin ini karena standarnya orang bule sih. Kayak paracetamol 4 gram, di kita 3 gram aja. Ya. Jadi untuk penggunaan obat ngikutin standar Indonesia aja. Nah, sebenarnya kalau ini saya nggak ada maksud untuk memaksa Anda apa ya. Tapi saya mau kasih tahu aja. Mungkin kemarin udah dikasih tahu ya. Ini ada buku namanya obat-obat penting. Ya, ini juga bisa dibaca oleh orang awam. Cuman masalahnya ini bukunya tebel. Cuman semua obat ada di sini. Semua obat ada di sini. Ya. Kalau mau tahu juga obat yang lain yang Anda mau pelajari itu di buku ini ada di chapter 33. Ya, 33 ntar ada. Lalu ya. Chapter 33. Oke. Itu tentang aspirin. Kalau ibuprofen di sini batasnya 3,2 gram sehari. Ibuprofen itu kalau nggak salah 400. Ya kalau di Indonesia itu ibuprofennya 400. 400 berarti ini bisa 8 tablet sehari. 8 tablet sehari. Berarti 2 gitu ya. Ini kalau nggak ada tendensinya, halo, masih bisa dengar nggak suara saya? Kalau nggak Masih, ada Pak. tendensinya jangan minum ibuprofen lah. Kalau misalnya Anda nyeri banget, di sini nggak dibahas, tapi di atas kapal ada yang namanya asam mefenamat. Paham nggak? Ada yang tahu nggak asam mefenamat? Atau mungkin Anda kenal dengan yang namanya Ponstan. Ya, Asam perfenat kenal, Pak. mefenamat. Ya, Anda kenal. Ada obat sakit gigi. Betul. Karena sering Obat dipakai nyeri. untuk orang sakit gigi, ya, makanya ini disebut obat sakit gigi. Padahal ini juga disebut sebagai analgetik, ya. Painkiller. Analgetik atau painkiller, betul. Daripada Anda minum ibuprofen 800 ml, wah ini biasanya ya nanti efek sampingnya ada di lambung. Ada di lambung, ya. Ini juga sama sih efeknya ada di lambung. Makanya ditanya orang ini dia punya riwayat mah atau gampang sakit mah enggak. Kalau ada biasanya digabungin dengan obat yang namanya ranitidin. Ya, biasanya digabungin dengan obat yang namanya ranitidin. Biasanya, ya. Ranitidin itu 2 kali 1. Itu beratnya 150 mg. Ya, ranitidin. Kalau masih kurang biasanya pakai omeprazol. Ya, omeprazol. Atau disingkat dengan OMZ. Ini cuma 1 kali 1 aja. Ya. Pakai ini. Ibuprofen ya kalau ada, biasanya jarang sih kita pakai ibuprofen, tapi kalau kamu menurut buku ini ya silahkan, nggak apa-apa. Cuman kalau ini dilihat ini kebanyakan, ya. Nah, tramadol gimana? Tramadol oke, ya. Tramadol oke, ya. Ini kalau di moderate pain, nyeri yang sedang, ini muatannya ini kalau nggak salah di Indonesia 50 mg. Biasanya 2 kali 1. Ya, 50 mg 2 kali 1. Saya hapus lagi. Nah, lihat di sini dia butuhnya 400. Ya, serah ini boleh sampai 100.
Biasanya sih saya maksimal ngasih di sini 3 kali 1 aja. Ya, 3 kali 1. Kalau di sini boleh 100 mili, maksimum 400 mili per hari. Ya, jangan terlalu inilah, jangan terlalu banyak. Ya, tramadol kan dangerous. Nah, karena sering menyebabkan ini depresi pernapasan. Ya, depresi pernapasan. Oke, terakhir morfin. Ya, morfin nanti untuk dosisnya diajarkan di MFA. Tapi morfin di sini yang jelas kamu harus perhatikan bahwa morfin itu adalah obat narkotika. Ya, dia bersifat analgetik golongan narkotika. Obat tersebut tidak boleh asal dipergunakan semaunya sendiri, harus pakai aturan. Yang pertama, ya, antara yang nyimpen sama yang mencatat obat orangnya beda. Biasanya yang nyimpen mualim 2, yang nyimpen nahkoda, yang mencatat mualim 2. Jadi nanti catatan dengan jumlah obat harus sama. Obat bawa dari pelabuhan 10 tablet, 10 ampul. 10 ampul, dipakai 5 ampul. Sisanya ada 4 ampul, berarti ada 1 yang tidak tercatat dan itu harus jelas tanya kemana. Kalau tidak jelas, mohon maaf, nahkoda bisa masuk bui. Ya, itu salah satu kenapa nahkoda gajinya besar, selain karena ilmunya, juga karena tanggung jawabnya yang dituntut terlalu tinggi atau dituntut tinggi. Karena untuk urusan semuanya dari A sampai Z balik lagi ke A, itu semuanya tergantung nahkoda. Bahkan pada saat Anda mau merujuk tapi nahkoda bilang nggak usah, Anda nggak boleh protes. Ya, tapi dengan artinya dengan nahkoda bilang seperti itu, tanggung jawab ada di tangan nahkoda. Ya, sama dulu saya pernah diceritain ada KKM bilang, kepala kamar mesin bilang, ini kalau dipaksain jalan mesin trouble, kita bla 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 segala macam. Nahkoda berpikiran lain, paksain jalan. Ya, yang artinya kalau nanti mesin trouble ditanya sama perusahaan, yang jawab nahkoda, bukan lagi KKM. Ya. Tapi kalau secara keilmuan seperti itu. Oke, berikutnya ini ada ketentuannya, morfin itu tidak boleh diberikan pada pasien apa saja, ya. Terus kalau kecandu atau kalau mengalami morfin sama tramadol sama, dia mengalami respiratory depression. Obatnya itu yang dipakai adalah naloxone. Ya, jadi kalau bawa morfin atau tramadol sebenarnya harus bawa naloxone. Kalau nggak bawa ya gimana? Susah, ya. Naloxone. Oke. Satu lagi, masih kurang 2 menit, saya mau menjelaskan itu kan, nggak usah lah, nggak usah di, oh iyalah, sebentar ya. Nih. Ya, cara menyuntik. Nah ini, lihat ini. Ya, itu kalau kamu baca di buku itu nanti cara menyuntik itu ada, dibilang ada subkutan, intrakutan, intravena, intramuskular. Ini bedanya. Semua tetap ditusuk ke dalam tubuh, tapi caranya kemiringannya agak diperhatikan. Yang 90 derajat itu untuk intramus. Intra itu artinya melalui, muskular itu otot. Ini suntikannya dimasukkan melalui otot, ya. Oke, waktu udah kurang 1 menit, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, kalau nggak ada, saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian videonya untuk obat-obatan analgetik di atas kapal. Terima kasih.